polisi pasti akan memberikan bantuannya, mesti dilihat dulu. Kalau untuk upaya paksa dia masih harus punya alat bukti yang kuat untuk melakukan penindakan hukum itu. Ya. Nah, makanya itu dia minta. Tapi kemudian kan yang terjadi tidak begitu ya. Oke lah, itu risiko daripada polisi ya Pak. Ya, dia bekerja dengan. Halo kawan, jumpa lagi dengan Toro Channel ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke kawan, kali ini kita akan reaction ya pernyataan daripada Pak Penasehat Ahli Kapolri ya, Pak Arianto Sutadi, yang harusnya beliau itu berotak cemerlang dan benar-benar bisa memperbaiki kinerja Polri. Katanya penasehat Kapolri, tapi pernyataannya kok kayak gini akan saya reaksi dan juga saya kritik ya. Jadi Pak Arianto Sutadi bilang apa tadi ini dalam video ya? Oh, tentang laporan ya, tentang pengaduan daripada masyarakat, yaitu bos rental mobil beserta timnya ya. Itu saya ulangi lagi ya, mungkin kemarin sudah saya upload dan mungkin kurang jelas ya. Jadi penolakan ya terhadap tim daripada yang mencari mobil yang dilarikan oleh oknum, itu lapor ke Polsek Cinangka dan laporannya ditolak ya. Dan Pak Arianto Sutadi tetap membela Kapolsek Cinangka karena sudah memenuhi prosedur ya. Penolakan itu sudah benar dan memenuhi prosedur. Itu pendapat dari sang penasehat Kapolri yang tidak saya hormati, Pak Arianto Sutadi ya, karena pernyataannya saya anggap salah dan terlalu ngawur, maaf ya, karena ini sebuah kritikan jadi saya bicara ngawur. Karena dalam ketentuan kepolisian ya, polisi itu punya aturan ya dalam melayani pengaduan masyarakat ya, antara lain sebagai pejabat Polri dilarang menolak atau mengabaikan pengaduan masyarakat ya. Saya ulangi lagi, yang pertama, sebagai pejabat Polri dilarang menolak atau mengabaikan pengaduan masyarakat ya, itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, setiap anggota Polri atau pejabat Polri dilarang mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan. Dan poin yang ketiga, pengaduan masyarakat dapat disampaikan secara tertulis ataupun melalui WhatsApp. Itu pengaduan-pengaduan yang tidak darurat ya, yang bukan urgent ya. Tapi kalau memang urgent, ini ada poin yang keempat ya. Jadi langsung aja ke poin yang kelima ya, pengaduan masyarakat dapat disampaikan ke sentra pelayanan atau SPKT. Ini enggak urgent ya, dan masyarakat juga bisa menghubungi call center. Masyarakat juga dapat membuat laporan pengaduan melalui WhatsApp lewat propam berisi dengan nomor sekian. Tapi intinya setiap pejabat Polri dilarang menolak atau mengabaikan pengaduan masyarakat, termasuk menolak pendampingan, menolak pengawalan. Itu salah satu wujud daripada penolakan atau mempersulit atau tidak melindungi atau tidak mengayomi dan atau tidak melayani masyarakat ya. Itu termasuk seperti itu. Jadi pernyataan Pak Arianto Sutadi sangat bertentangan dengan peraturan Polri ya. Untuk selengkapnya kita simak dulu, mari silakan ya. Pak, ini ada orang minta tolong dibantu apa enggak. Kapolseknya juga mikir juga dengan kondisi kayak gitu, dia kalau dia nyuruh juga mungkin keliru juga nanti. Makanya dia dengan alasan Pak Kapolsek minta syarat-syaratnya dulu, bikin LP supaya nanti kalau terjadi suatu apa-apa itu bisa dipertanggungjawabkan, kan kayak gitu ya. Tapi kan kalau kita lihat kan ini kan bermain dengan waktu ya Pak ya. Itulah makanya saya bilang yang namanya main dengan waktu itulah kritikal daripada diskresi itu tadi Bu. Kalau seandainya ya sekarang ya, seandainya oke, kejar aja, dikejar, yang ketembak polisinya, siapa yang salah? Kan pimpinan juga kan. Itu kalau seandainya terjadi itu. Jadi intinya begini, polisi memang tugasnya adalah melayani masyarakat, tapi di dalam melayani itu dia juga terbatas apa yang bisa diberikan pelayanan. Dan seorang petugas di polisi yang di depan ya pasti berpikir dia itu bisa membantu dengan kekuatannya dia, dengan kemampuan dia, kira-kira berhasil apa tidak.
Kalau dia merasakan itu sudah tidak akan berhasil, ngapa pada polisi ya? Karena itu sudah saya jelaskan tadi ya. Itu suatu permintaan bantuan pengamanan yang di luar kemampuan daripada polisi yang dimintai. Selanjutnya saya akan juga menyampaikan ya, mengingatkan pada masyarakat ya, mungkin bisa untuk cuma sebagai pengingat aja ya, mungkin masyarakat pada lupa, cuma saya ingatkan ya, bahwasanya menurut Kompolnas ya, peraturan dari Kompolnas ya, sudah ada undang-undangnya ini, mungkin ya kalau salah mohon dikoreksi, maklum saya sudah tua jadi agak lupa gitu ya. Jadi untuk subscribe-nya itu ya perlu di subscribe biar nggak lupa, biar subscribe-nya nggak 5.000 terus, biar bisa cepet naik ya. Like-nya jangan lupa ya. Oke, saya ulang lagi ya, saya cuma untuk mengingatkan ke rakyat, ke masyarakat, maaf ke masyarakat, cuma mengingatkan ya, bukan mengajari. Karena saya juga cuma orang bodoh, orang jalanan ya. Jadi menurut Kompolnas, untuk pihak kepolisian itu juga ada peraturan masalah pemakaian ya. Jadi untuk senpi itu yang harus melekat di badan. Jadi senpi hanya boleh digunakan saat bertugas. Sekali lagi ya saya sampaikan, senpi hanya boleh digunakan saat bertugas ya, tidak boleh digunakan di luar kepentingan tugas, apalagi dibawa pulang, itu tidak boleh ya. Ada SOP terkait hal tersebut ya. Jika sedang tidak bertugas, maka senpi itu harus disimpan di tempat yang aman dan pelurunya dikosongkan. Itu langsung ya dari komisioner ya, komisioner Kompolnas ya. Itu Pak siapa namanya? Itu Pak Pungki ya. Ya, dari Pak Pungki Indrati ya. Demikian informasinya ya. Selanjutnya kita simak dulu nih Pak Arianto Sutadi ya, baru ngomong apa ini? Ngomongnya nggak jelas dan nggak masuk ya, tidak masuk dan tidak bisa diterima kalau dikaitkan dengan peraturan kepolisian yang sudah saya ungkapkan tadi. Pernyataan Pak Arianto Sutadi, di mana beliau adalah penasihat ahli Kapolri, pernyataannya sangat bertentangan dengan apa yang telah saya ucapkan tadi ya, peraturan kepolisian. Oke, kita simak lagi nih. Langkan bahwa ketika para korban itu datang kepada polisi, kan dia minta bantuan pengawalan ya, pengawalan untuk kemudian untuk supaya bisa mengambil kendaraan dari ya orang yang nyewa itu. Nah, kemudian waktu itu kan karena pagi-pagi malam, sehingga bantuan yang diambil itu yang diminta kan mungkin ya akan menyita kendaraan dan sebagainya. Nah, sehingga dalam prosedur itu polisi pasti akan berikan bantuannya, mesti dilihat dulu. Kalau untuk upaya paksa dia masih harus punya alat bukti yang kuat untuk melakukan penindakan hukum itu. Nah, makanya itu dia minta, tapi kemudian kan yang terjadi tidak begitu ya. Oke lah, itu risiko daripada polisi ya Pak ya, dia bekerja dengan baik belum tentu disanjung, bekerja dengan apalagi yang ini. Tapi dalam ya saya terangkan, saya mengingatkan kepada kawan-kawan semua, kepada masyarakat Indonesia ya, sehubungan dengan kontroversial dengan apa yang telah diungkapkan oleh penasihat ahli Kapolri Pak Arianto Sutadi ya, yang agak melenceng, menurut saya juga nggak benar ya, karena tugas-tugas kepolisian tuh harusnya beliau paham, karena beliau pensiunan perwira bosku, harusnya paham ya. Tapi kalau nggak masuk di otak saya yang sudah tua ini. Jadi saya agak panjang ya, maaf ya, saya terangkan ya, saya ingatkan ya, bukan saya terangkan ya. Jadi berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, maaf kata tahun sudah tua jadi lupa, tahun 2002, tugas pokok kepolisian adalah poin yang pertama memelihara keamanan serta ketertiban masyarakat, yang kedua menegakkan hukum, dan yang ketiga memberi perlindungan, pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat, termasuk kalau dimintai pengawalan atau pendampingan harus sigap, harus langsung segera mau dan bergerak, berarti mau melayani masyarakat kan gitu ya. Selanjutnya dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dijelaskan lebih lanjut tentang tugas kepolisian ya, yakni mengatur, menjaga, mengawal, melakukan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Yang kedua, menyelenggarakan segala kegiatan, terutama dalam menjamin keamanan, ketertiban serta kelancaran lalu lintas ya. Yang ketiga, membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi, kesadaran hukum serta ketaatan warga terhadap hukum, juga peraturan perundang-undangan. Yang keempat, ya Pak Arianto Sutadi, dengarkan ya. Saya anak jalanan, cuma saya mengingatkan Anda kalau ngomong jangan keliru, jangan seolah-olah maaf kata bodoh ya.
Maaf saya kritik karena ya konten saya konten kritikan semua ini, tapi kan demi kemajuan pikiran Anda, semakin tua harus semakin maju, jangan semakin pikun. Yang keempat, turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Yang kelima, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Dijamin keamanan masyarakat Indonesia itu dijamin oleh kepolisian ya. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian, khususnya penyidik, pengawal negeri sipil, dan bentuk pengamanan swakarsa ya. Untuk selanjutnya kalau nggak salah ini poin nomor berapa tadi? 1, 2, 3, 5, nomor 7 ya, poin nomor 7 ya. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Terus poin yang ke berapa? Habis 8 ya. Poinnya lupa ya. Menyelenggarakan identifikasi serta kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian demi kepentingan tugas kepolisian. Poin selanjutnya, melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bencana, termasuk memberi bantuan dan pertolongan ya. Jadi juga ada poin-poin yang ditugaskan untuk bidang sosial ya, nggak cuma ngurusin maling ayam aja, nggak cuma ngurusin kriminal, jadi juga membantu dan memberi pertolongan kepada masyarakat yang baru terkena musibah. Untuk poin selanjutnya itu kalau nggak salah poin akhir ya, poin 10, melayani kepentingan warga untuk sementara sebelum ditangani instansi atau pihak yang berwenang. Poin yang terakhir, poin 10 atau 11 saya lupa, maklum sudah tua. Melayani masyarakat sesuai kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian dan melaksanakan tugas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Kan sudah jelas, ini aja hanya poin-poinnya ya. Untuk yang lain masih banyak ya. Oke, selanjutnya kita simak Bang Natalius Pige ya. Menteri HAM yang sangat cerdas sekali, otaknya cemerlang sekali, patut kita acungi jempol. Mari kita lihat ya. Perlindungan terhadap warga negara. Ya. Salah satu bentuk perlindungan protection itu adalah itu adalah pencegahan. Pencegahan sebelum terjadi sesuatu merupakan the state obligation to protect on human right. Jadi sebelum masuk peristiwa itu ada pencegahan dulu. Saya menjalankan prinsip pencegahan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Nah, prinsip pencegahannya seperti apa tuh Bang? Karena kita tahu kan ini prinsip pencegahan. Pernyataan saya itu adalah salah satu prinsip pencegahan. Pernyataan saya pemerintah. Pemerintah memiliki state obligation to protect. Protect itu pencegahan. Ketika saya ungkapkan, menyampaikan tentang sebuah peristiwa yang berpotensi akan terjadinya terhilangnya right to life, nyawa orang untuk nyawa orang tercabut, misalnya tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap itu, mencabut nyawa atau membuat ketakutan warga negara atau instabilitas bangsa, menciptakan teror ya. Yang peristiwa-peristiwa yang dilakukan di Amerika Serikat atau di negara lain hanya karena kesalahan penggunaan senjata menyebabkan rasa ketakutan dan terhilangnya nyawa dan kekerasan yang terjadi. Karena itulah saya membentengi jauh sebelum peristiwa itu terjadi. Itu satu. Yang kedua, saya mau sampaikan bahwa pemerintah sekarang sudah mencanangkan berbagai proyek-proyek prioritas nasional yang sifatnya populis untuk kepentingan rakyat. Makan siang gratis. Kemudian kita mau ingin mengembangkan usaha kegiatan-kegiatan berorientasi pada ketersediaan pangan dengan swasembada pangan, swasembada energi, hilirisasi, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Semua itu akan lancar, akan berjalan baik kalau dalam suasana stabilitas nasional terjamin. Yang terjaga yang aman. Maka saya punya tugas untuk membatasi sebelum peristiwa terjadi. Membatasi sebelum peristiwa terjadi. Kalau kita lihat beberapa kasus yang ramai nih, Pak Menteri, penembakan baik itu oleh sipil sampai dengan oknum aparat itu kan terjadi. Kalau di oknum aparat, pengaturan penggunaan senjatanya akan seperti apa nantinya? Ya, begini. Kalau terjadi peristiwa yang melibatkan yang disebabkan karena kesalahan penggunaan senjata, itu kan dua. Siapa aktornya? Siapa sih aktor? Satu, state actors, aktor negara, yaitu aparat yang diberi kewenangan menurut undang-undang menggunakan senjata. Berarti kan aparat tentara, TNI. Yang kedua, Polri. Kemudian yang kedua, aparat orang-orang aktor-aktor yang diizinkan oleh pihak yang berwenang untuk menggunakan senjata, yaitu sipil, kelompok sipil. Nah, kesalahan di sini di mana? Yang salahnya di mana? Kita hanya mengungkapkan bahwa ada kesalahan ketika penggunaan senjata menyebabkan adanya peristiwa kematian terhadap orang lain, penembakan di publik, di area-area publik. Kalau kita mau ingin
aturan penggunaan senjata di Perserikatan Bangsa-Bangsa lebih strict loh. Tapi kan kita tidak boleh ngomong standar internasional. Kita pakai standar nasional aja Indonesia. Bahwa standar nasional itu adalah kita meminta mereka evaluasi, kontrol, Bentuk penggunaan evaluasinya seperti apa tuh Bang bisa dilakukan? bentuk evaluasi kami dengan pemerintah, TNI Polri itu kan bagian dari rumpun eksekutif. Ya. Karena itu bentuk keterlibatan kami di dalam ikut menyusun untuk evaluasi kembali, ya itu adalah salah satu bentuk yang kita akan masuk. Tapi cara dan bagaimana bentuk itu saya bukan orang di luar pemerintah. Karena itu tidak mungkin saya bisa menyampaikan apa bentuk evaluasi yang akan dilakukan. Tapi rencana berkirim surat sudah dilakukan? Surat sudah. Sudah direspon juga nggak oleh baik itu belum. Panglima? Namanya juga. Apa Bang, kalau boleh tahu yang diisi dalam suratnya Bang Piga itu apa? Yang lebih Kita ditekankan menyampaikan yang pertama adalah standar. Yang pertama adalah adanya kesalahan penggunaan senjata, peristiwa-peristiwa ini menyebabkan kami memaknai sebagai penyalahgunaan penggunaan senjata yang menyebabkan adanya peristiwa kematian atau kekerasan terhadap atau membuat ketakutan dan menciptakan instabilitas nasional. Yang kedua, kita menyampaikan ada dasar-dasar hukum yang memayungi adanya kepastian stabilitas nasional. Yang ketiga, kami meminta untuk melihat kembali apakah prosedur dan penggunaan senjata itu sesuai standar atau tidak. Lalu yang keempat, perizinan penggunaan senjata. Sebentar, untuk yang tadi, dasar hukum kan sebenarnya sudah ada kan untuk penggunaan senjata itu? Ya gini, prosedur dasar hukumnya ada, tapi bisa saja ada dasar hukum yang mungkin ada yang kekurangan, ada yang kurang, sehingga harus diperbaiki, kan tidak semua sempurna. Yang terakhir itu adalah kami meminta proses pengujian kompetensi, knowledge-nya gimana? Ya, kemampuan pengetahuannya. Yang kedua, skills penggunaan senjata. Lalu yang ketiga, moral, mental dan moral. Kalaupun dia memiliki kemampuan pengetahuan yang luas dalam penggunaan senjata, oke. Skills, oke. Tapi moral dan mentalnya itu juga akan bisa menyebabkan penyalahgunaan dalam tidak sesuai dengan yang diperuntukannya gitu. Oke. Dari kacamata hak asasi manusia, penyalahgunaan senjata tadi menyebutkan merenggut hak hidup orang ya. Di Indonesia kondisi ini sebenarnya menurut Anda kalau by data mulai dari Anda aktivis pegiat HAM itu cukup banyak nggak terjadi? Sebenarnya gini, kalau jujur ya, kalau jujur sebenarnya peristiwa-peristiwa yang menyebabkan pelanggaran yang disebabkan karena senjata itu secara kuantitatif kecil. Oh, kecil justru? Dibandingkan juga sebuah pelanggaran ekonomi sosial budaya atau tindakan administrasi oleh pelayan pemerintah atau misalnya sebuah proses peradilan yang injustice, unfair trial. Kalau dihitung secara kuantitatif, yang penyalahgunaan senjata yang menyebabkan peristiwa kekerasan itu angka statistiknya kecil. Hanya yang kita yang hidup, saya, Anda, Mbak Anggia ya, dengan yang lain itu hidup pada peristiwa previous masa lalu yang agak sedikit tanda kutip peristiwa yang pernah hidup dalam suasana pemerintahnya agak sedikit berbeda dengan suasana sekarang. Jadi memori pesimis, memori dan trauma pada masa lampau terbawa sampai sekarang bahwa senjata itu menakutkan. Ini aja. Tapi faktanya memang benar kan? Apalagi kalau sekarang ditambah dengan sosial media Saya kan bilang secara kuantitatif kecil. Jumlahnya kecil dibanding kejahatan yang disebabkan oleh proses hukum yang terjadi. Jadi itu menurut Anda akibat trauma di masa lalu itu sekarang? Iya dong. Saya punya teman, saya aktif 98. Teman-teman saya di masa lalu. Ya, kita semua. Kita kalau lihat senjata udah takut tuh. Anda juga sama kan? Semua yang tua-tua semua sama. Karena itu tidak salah. Tua kita belum tua lah. Iya, makanya. Karena memori kita itu pelanggaran sipil